Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasulullah SAW, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ru'yah, melihat hilal, ya, wa aftiru, dan juga Idul Fitri dengan melihat hilal. Wa huwa khitabun 'amun li jami'il ummah. Ini adalah khitab yang umum, berlaku bagi seluruh umat. Faman ra'ahu, maka barang siapa yang melihatnya, minhum, dari mereka, fi ayyi makanin, di tempat mana saja, kana dzalika ru'yatan lahum jami'an, maka itu semua adalah ru'yah bagi mereka. Jadi cukup satu orang. Kalau main kan gimana? Baik. Wadalla Ikrimah wa Qasim Ibnu Muhammad wa Salim wa Ishaq wa Sahih Indah Ahnaf. Ini pendapat semua yang saya sebut tadi, yaitu Ikrimah, Qasim. Wal Mukhtaru 'an Syafi'i, dan juga ada sebagian dari Syafi'i, ya, dari Imam Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i, ya, anau ya'tabu li ahli kulli baladin ru'yatihim, bahwasanya dianggap, ya, ru'yah sebuah negeri, ru'yah mereka. Wala yalzimuhum ru'yatan ghairuhu, maka tidak wajib mengikuti ru'yah selain mereka. Ya, ada juga pendapat seperti itu. Tapi ingat, pendapat ini dulu terjadi karena perbedaan tempat yang menyebabkan informasi berbeda, informasi tidak sampai. Maka ketika Muawiyah jadi khalifah, ya, beliau berpuasa sementara di Mesir tidak puasa tempat lain. Kok tidak ikut khalifah? Karena memang dulu Muawiyah di Syam, khalifahnya di Mesir, rakyatnya berbeda melihat. Ini ketahuan setelah selesainya bulan Ramadan, bukan di awal Ramadan. Kita lihat yang berikutnya. Wa man ra'al hilala wahdahu. Bagaimana kalau ada seorang yang melihat hilal sendiri saja? Dia lagi sendirian lihat hilal. Bagaimana? Ittafaqal a'immatul fiqh, para imam-imam fikih sepakat ala anna man absara hilal as-shaum. Barang siapa yang melihat hilal puasa wahdahu sendirian, ayyasuma, maka dia berpuasalah sendirian itu. Kalian lagi di hutan, lagi di gunung, atau di pantai, tidak ada orang lain, lagi di situ di akhir Syaban, ya, melihat hilal, oh, berarti sudah puasa. Puasalah, enggak usah nunggu ditetapkan oleh pemerintah atau oleh gubernur, oleh siapa, karena memang sendirian ketika itu. Wa khalafa Atha, tapi Imam Atha berselisih pendapat, faqala la yasumu ila birti ghairuhu ma'ah, tidak puasa kecuali dengan ru'yah selain dia. Wa ikhtalafu fi ru'yati hilal Syawal, dan dia juga, mereka membedakan dengan hilal bulan, melihat hilal bulan Syawal. Wal haqq, yang benar, annahu yuftiru kama qala Syafi'i wa Abu Thawr, dia tidak berpuasa sebagaimana pendapat Syafi'i dan Abu Thawr. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aujaba shauma wal fitra lirru'yah, Nabi mewajibkan puasa dan Idul Fitri karena ru'yah. Wa ru'yah hasilatun, ru'yah adalah hasil lahu baginya yaqinan, secara yakin. Wa hadza amrun midarul his, perkara ini hanya semata-mata, ya, persoalan panca indera. Fala yahtaju ila musyahadatihi, enggak ada kepentingan untuk menyelisihinya. Ini terkait dengan ru'yah, kemarin sudah kita bahas. Sekarang arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Lisyami ruknani tatarakabu minhuma haqiqatuhu. Puasa memiliki dua rukun yang tertib. Yang pertama apa niatnya? Yang pertama apa rukunnya? Niat, ya. Ini bukan. Disebutkan al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Baru yang kedua an-niyah, niyah. Kenapa niat ditaruh yang kedua, ya?
sebenarnya tidak bisa dikatakan yang pertama yang kedua. Seluruh rukun-rukun yang awalnya niat, itu niat ada pada semua rukun. Tidak boleh keluar dari amal. Niat tidak boleh keluar dari amal. Karena itu rukun itu yang pertama, yang kedua juga, yang ketiga juga, yang keempat juga. Misalnya rukun wudu, niat. Yang kedua apa? Membasuh muka. Nah, saat membasuh muka itu niat masih tetap di situ. Lalu apa? Mencuci kedua tangan sampai siku. Saat mencuci kedua tangan sampai siku, niat juga harus ada di situ. Nggak boleh lepas dari niat berwudu itu. Lalu apa? Menyapu kepala. Saat nyapu kepala juga niat iring. Ketika sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki, niat juga ikut. Jadi niat itu tidak lepas dari amal. Karena itu niat mau taruh pertama, kedua, ketiga ada masalah. Karena dia menyertai amal. Nah, tetapi niat memang harus diawali dari hati. Seperti puasa ini diawali niat sejak kapan? Sejak hari masuknya. Misalnya besok hari apa? Sabtu. Masuknya hari Sabtu kapan? Azan maghrib ini. Maka setiap malam kita sudah berniat. Dan niat itu hendaklah setiap malam. Walaupun ada yang berniat untuk sekali sebulan, kita telah berniat sekali sebulan, ya Allah, saya akan berpuasa Ramadan selama sebulan penuh. Tapi setiap hari berganti, niat lagi, niat lagi, niat lagi. Karena niat selalu mengiringi amal. Ya, jadi yang pertama terserah mau niat apa yang kedua. Yang jelas kedua-duanya adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, fa'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl. Dan mulai sekarang pergaulah istrimu itu, ya, wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Bedanya benang putih dan hitam yaitu fajar. Dulu orang ada lampu, jadi tanda fajar itu kelihatan ada benang putih itu. Oh, berarti kalau kelihatan sudah fajar, maka itu berhenti makan. Kalau belum kelihatan yang sempurna berarti masih boleh karena belum fajar. Dulu begitu membuktikannya. Sekarang sudah ada lampu, teknologi menggunakan hisab, waktu subuh jam 4.35 sudah nggak usah lagi lihat benang. Gara-gara ini kita nanti begini, matiin lampu semua ya, matiin lampu semua, taruh benang di luar, benang putih ya. Oh, masih kelihatan nggak benangnya? Enggak, ayo terus makan. Oh kelihatan, baru berhenti. Nggak usah lagi sekarang. Islam pasti mewadahi teknologi. Sudahlah, kalau udah hitungannya 04.35 waktu fajar masuk, nah kita makan dan minumlah sahur sampai jam 4.34. Jangan 35 pula. Ya, supaya hati-hati. Nah, itu mulai yang menahan dari situ sampai summatim musyama ilal lail, sampai malam, yaitu azan maghrib. Wal muradu bil khaytil abyad, ini sudah saya jelaskan terjemahannya tadi. Sekarang niat. Dikali ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tak diperintahkan mereka kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas niatnya, lahu, hanya kepada Allah dalam semua urusan agama. Wa qawluhu, dan ucapan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan diiringi dengan niat. Jadi niat itu ma'a itu mengiringi, bukan mengawali niat lalu tidak niat pas amal, tidak. Waktu beramal niat kita mengiringi. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya setiap individu tergantung apa yang telah dia niatkan. Wala budda an takuna qabla al-fajri, maka harus niat itu sebelum fajar. Min kulli lailatin, setiap malam. Min layali syahri Ramadan, setiap malam Ramadan. Jadi niatnya tiap malam. Niat itu di hati ya. Kalau yang mengucapkannya nggak usah kita permasalahkan.
Wala budda takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan li hadis Hafsah, dari hadis Hafsah qalat, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyamu lahu. Barang siapa yang tidak menghimpun maksudnya menghimpun niat ketika mau puasa, memulai menghimpun niat dengan amal, nah, makanya disebut menghimpun, karena niat harus ada pada amal. Ya, sebelum fajar fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi yang tidak niat tidak ada puasa. Jadi seandainya ada seorang yang terbangun kesiangan, di malam harinya dia sudah niat, maka dia langsung menahan makan dan minum dan segala yang batalkan, dan dia dianggap sudah berpuasa sampai waktu maghrib. Sekiranya ada orang yang tertidur saja, habis sholat tarawih belum sempat niat, atau habis buka puasa makannya banyak, habis isya makan lagi, habis tarawih makan lupa niat, ketiduran, bangun jam 9 pagi. Bagaimana puasanya? Tidak sah. Dia tidak ada puasa, tetapi tetap wajib menahan, tidak makan, tidak minum, karena itu bulan Ramadan. Sampai sore dia menahan, ikut berbuka bersama orang, tetapi dia wajib qadha 1 hari. Salat subuhnya juga wajib dikerjakan saat itu, karena kesiangan juga. Nah, karena itu penting berniat setiap malam. Tapi kalau puasa sunat boleh. Ya, ada yang berniat puasa sunat pas hari Senin. Tahu-tahu pas hari Senin dia memang tidak kesiangan sih, sholat subuh, baca Quran, sholat syuruk. Tahu-tahu mau makan pagi jam 7. Tanya istrinya, Neng ada makan nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Udah saya puasa. Maka masuk situ niat puasanya. Puasa sunat boleh. Kalau puasa sunat boleh, ya sejak hari yang bersangkutan, walaupun sudah pagi. Tapi kalau puasa wajib harus di malamnya sebelum fajar. Ada yang belum niat tadi? Rugilah, ya. Nanti pas sudah buka puasa, sekalian niat untuk besok. Ustaz, saya mau melapaskannya. Boleh melapaskannya. Nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia boleh enggak? Aku sengaja ingin puasa besok, aku niat puasa besok, boleh enggak? Boleh. Kalau bahasa Sumatera boleh enggak? Aden baniat kapuaso biswa hari sama temato karena Tuhan Allah lillahi ta'ala. Bahasa Bengkulu, ambo niat puaso besok sengaja. Bahasa Palembang boleh. Aku niat puasa besok. Aku nak puasa besok karena Allah. Kalau bahasa Sunda apa? Usahanya karena Allah. Pelan-pelan saya tidak tahu. Gitu ya, ibu boleh dihafal bahasa Jepangnya. Saya daripada menghafal bahasa Jepang, mendingan saya hafalkan Quran 3 juz. Ya nggak hafal saya bahasa Jepang. Nah, niat ya. Ini banyak hadis ya. Ini riwayat dari jadi itu perkara niat. Kalau puasa sunnah bagaimana? Nabi pernah ya. Ibunda Aisyah berkata, qalat Aisyah itu, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah masuk ke rumah saya. Zata yaumin, satu hari, faqala, beliau berkata, hal indakum syai'. Jadi Nabi mengisinya dengan kum. Kum jamak ya. Tapi kalau jamak diungkapkan untuk seorang, itu maksudnya memuliakan yang diajak bicara. Kita ketemu dengan satu teman, kita bilang, antum dari mana? Padahal dia sendirian. Mestinya apa? Anta. Kenapa dipanggil antum? Litta'zim, untuk menghormati YBS yang bersangkutan.
Jadi Nabi panggil istrinya sekali-sekali dipanggil Humaira. Jangan sering-sering ya Humaira. Apa di Humaira? Apa Humaira? Apa? Yang kemerah-merahan. Humaira itu bahasa. Maksudnya apa? Wahai bidadariku. Oh my sweetheart. Nabi memanggil istrinya seperti itu, bukan kayak kita memanggil istri iem. Dan Nabi memanggil dengan kum, memuliakan istrinya, bukan dengan ki. Lihat tuh, ya. Hal indakum syai', hai istriku, apakah engkau ada sesuatu? Indakum syai' yang bisa dimakan. Bukan indaki, indakum, menghormati istrinya. Hah? Iya, kalau secara bahasa kan indaki, tapi bagi istrinya ain. Di hadis kalian apa? Indakum alaki. Nah, Qulna kami menjawab, la, enggak ada. Qal, Nabi berkata, fa inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Rawi Muslim, Abu Dawud. Washtarata al-ahnaf an taqa'an niyah qabla zawal. Wahada huwa masyhur min qauli Syafi'i wa Zahiri wa qauli. Tapi Ahnaf sebagian Hanafi mengatakan harus ada niat sebelum terbit fajar. Maksudnya walaupun tidak ada makanan lalu pasang niat, tapi disyaratkan juga malamnya berniat. Ini menurut Hanafi. Tapi untuk sebagian yang lain cukup ketika pagi itu kalau tidak ada makanan, tidak ingin berniat puasa sunat, asalkan belum makan, belum minum dari subuh, lalu dia tidak ketemu makan, mau niat puasa sunnah, boleh. Dan itu sah niatnya. Tapi kalau sudah sarapan pagi 5 piring, pas jam 9 pulang ke rumah, dia makannya di nasi uduk. Nah, nasi uduk nambah 5 piring. Pulang ke rumah, ada makanan nggak ada. Saya niat puasa, ya nggak bisa. Ya, dia sudah 5 piring. Ini belum minum, belum makan dari azan subuh. Lalu dia ingin berniat puasa sunnah jam 9 pagi, boleh jam 10. Kalau belum makan, belum minum dari subuh. Ada man yajib, ada siapa puasa itu wajib? Ajma'an ulama, sepakat ulama bahwa wajibnya puasa ala annahu yajibu siyama 'alal muslim. 1. Muslim. Al-aqil. 2. Berakal. Jadi kalau lawannya apa? Muslim lawannya kafir. Berarti kafir tidak wajib. Yang kedua aqil. Aqil lawannya apa? Majnun. Ya. Jadi yang berakal berpuasa, yang majnun tidak wajib. Ya, tidak puasa. Al-baligh. Yang ketiga apa? Baligh. Orang yang sudah dewasa, ditandai mimpi bagi laki-laki dan ditandai datang bulan bagi perempuan. 3 ya. Kemudian as-sahihul muqim, yaitu orang yang muqim, bukan musafir. 4. Catat ya. Pertama, yang wajib puasa muslim, berakal, baligh, dan muqimin, tidak musafir. Wajib an takuna al-mar'ah, dan wajib kalau dia seorang perempuan tahiratun minal haid, bersih dari haid, wan nifas, dan juga nifas. Jadi untuk wanita syaratnya tidak haid, tidak nifas, selain 4 tadi. Apa yang 4 tadi? Muslim. 2. Berakal. 3. Baligh. 4. Benar-benar mukim, bukan musafir. Dan tambahan bagi perempuan tidak haid, tidak nifas. Itu syarat-syarat orang yang dikenakan kewajiban puasa. Wala siyamun ala kafirin, wala majnunin, wala sabiyyin, wala maridin, wala musafirin, wala haidin, wala nifasin, wala syaikhin kabirin, wala hamilin, wala murdi'in. Tidak wajib puasa atas orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, haid, nifas, orang yang sangat tua renta, orang yang sedang hamil, orang yang menyusui. Wa ba'du haula'i, dan sebagian mereka yang la siyam alaihim mutlaqan, ada yang semata-mata mutlak tidak boleh puasa, seperti kafir, gila, dan sebagian mereka yatlubu min walihi
ayyamul bisyam, dan juga ada sebagian yang diperintahkan oleh ayahnya untuk puasa. Ada juga yang sebagian yang diwalihin fitri wal qada. Ada juga yang wajib untuk tidak puasa tapi wajib qada. Wa balam yurakhas, ada yang diberi rukhsah lahum kepada mereka fil fitri tidak berpuasa, wa tajibu alaihim fidyah, tapi wajib fidyah. Wa ada bayanu kullin ala hiddatin. Ini akan dijelaskan secara rinci. Tapi kita tidak usah jelaskan, ini sudah kita jelaskan ya. Coba, wa man yajibu alaihim fitri wal qada. Siapa yang wajib ya tidak puasa lalu mengqadha? Siapa kira? Yang tidak puasa lalu hanya mengqadha. Syaikhun kabirun, orang tua yang sudah tak tua, atau ajuzun kabirah, nenek-nenek yang sudah tak kuat. Siapa lagi? Kalau orang hamil dan menyusui gimana? Apakah dia fidyah atau qadha? Menurut ulama mazhab Hambali, mereka hanya qadha. Cari waktu nanti di waktu lain. Nah, tapi kalau menurut Syafi'iyah, dilihat dulu kondisinya yang menyusui dan hamil. Kalau si ibu yang menyusui dan hamil itu tidak puasa, mengkhawatirkan dirinya, emang dirinya lemah, dan juga anaknya kalau dia tidak makan, tidak berkualitas susunya, atau kehamilannya tidak berkualitas asupan sang bayi di dalam perut, maka dia fidyah saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya si bayi saja, dianya kuat, dia kuat puasa sebenarnya, tapi dia tidak puasa karena kalau dia puasa dia kuat, tapi bayinya terancam kurang gizi, maka dia tidak puasa. Maka dua-duanya dia mengqadha dan membayar fidyah. Kenapa dia mengqadha? Sebenarnya dia sanggup, tapi dia tidak lakukan karena mempertimbangkan bayi. Maka dia qadha. Kenapa dia fidyah? Ya, karena sebenarnya untuk anaknya. Jadi yang bayarkan fidyah suaminya. Nah, dia mengqadha. Lalu yang kedua, wa ba'du yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihi fidyah. Nah, itu tadi ya, yang dapat rukhsah untuk bayar fidyah saja. Oke, itu sudah lewat, kita teruskan. Oke. Kita lanjut tanya jawab. Saya jelaskan untuk kelanjutan ini sudah saya jelaskan dalam banyak pertemuan. Misalnya judulnya al-ayyamul manhi'an syiyam. Hari-hari yang dilarang man yajibu alaihil fitri wal qadha, siapa yang wajib tidak puasa dan qadha. Sudah. Al-ayyamul manhi min an siyamiha, hari-hari yang dilarang berpuasa. Apa aja? 2 hari raya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik itu diharamkan berpuasa. Bahwa anda Rasulullah SAW naha an siyam hadail yaumain. Allah Rasul melarang 2 hari puasa, yaumul fitri wa yaumul adha, hari Idul Fitri. Wa apalagi wa yaumul tasyrik, hari tasyrik. An-nahyu an saumi yaumil tasyrik, ayyamil tasyrik. Kemudian an-nahyu an siyami yaumil jumu'ah munfaridan, mempuasakan hari Jumat sendiri tanpa diawali sebelumnya dengan Kamis dan dilanjutkan dengan Sabtu, maka nggak boleh. Termasuk juga an-nahyu an ifradi yaumis sabti bisyam, juga mengkhususkan puasa hari Sabtu, kecuali hari-hari yang wajib, misalnya kebetulan puasa wajib hari Sabtu atau mengqadha atau yang lain. Ya tak boleh puasa sunnah hari Sabtu saja tanpa alasan. Tapi kalau digunakan untuk membayar puasa wajib dan lain itu boleh. An-nahyu yaumu saumu yaumi an saumi yaumi syak, dilarang untuk berpuasa dari hari yang dilakukan. Misalnya sehari lagi mau Ramadan atau 2 hari lagi, kebetulan keputusannya Ramadan antara Jumat dan Sabtu, lalu hari Kamis dia puasa untuk puasa sunnah, nggak boleh. Kecuali orang-orang yang selalu berpuasa setiap Kamis dan Senin, lalu ketemunya hari Kamis, besoknya mau Jumat atau Sabtunya mau Jumat, Jumatnya mau Ramadan atau Sabtunya Ramadan lagi mau Ru'yatul Hilal, dia kena hari Kamis, boleh dia puasa? Boleh bagi yang sudah rutin puasa Senin Kamis, itu dalilnya jelas ya.
Apa dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqaddimu shauma Ramadan bi yaumin aw wala yaumain. Jangan melakukan puasa sebelum sehari 2 hari Ramadan. Illa ayyakuna shaumu yasumuhu rajulun, kecuali seorang yang selalu berpuasa pada hari itu. Fal yasum dzalika yaum, maka dia puasa hari itu enggak masalah. Rawahul jamaah, ini hadis riwayat jamaah semua. Jadi kalau kalian sudah Senin Kamis, tahu-tahu Ramadannya syak antara Sabtu dan Jumat, kalian Kamisnya gimana? Puasa saja. Tapi siapa yang bolong-bolong Senin Kamis dia mau puasa? Enggak boleh. Yes. An-nahyu an shaumid dahri, dilarang puasa sepanjang tahun. Enggak boleh puasa setiap hari sampai bertahun-tahun. An-nahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi'idnih. Seorang perempuan enggak boleh puasa sementara ada suaminya di rumah, kecuali diizinkan suaminya. Ini untuk puasa sunnah, bukan puasa wajib. An-nahyu an wisal as-shaum, dilarang untuk menyambung puasa wisal terus tak berhenti-henti. Jadi bukan hanya setahun. Tadi kan larang setahun, ini 2 tahun 3 tahun nggak boleh. Habis sudah pembahasan puasa Ramadan habis. Silakan bagi bapak ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Sudah ada yang masuk? Silakan. Abinya mau. Ibunya mau. Haura. Oh, bukan Haura. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih dulu kepada abinya Haura dengan saya atas kiriman kurma sama teh botolnya. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah, rezeki minallah. Nanti disantap saat berbuka. Silakan yang lain mau menyusul. Ya, nanti ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah syarat-syarat bagi yang ditugasi melihat hilal? Apa saja syarat-syaratnya jika ada? Bagaimana syarat orang yang ditugasi melihat? Pertama, dua saja. Satu, punya ilmu falak, punya bulan. Yang kedua, jujur. Percuma saja jujur kalau nggak tahu ilmunya. Dia salah-salah ngomong, oh udah hilal, padahal nggak ada ilmunya. Dia jujur. Atau yang kedua, dia punya ilmunya tapi nggak jujur. Kamu kan tahu cara lihat dia. Kalau kamu udah lihat, bilang enggak ya, ini untuk umur 5 juta. Enggak jujur. Dua asalnya, punya ilmunya dan jujur. Itu istilah agamanya adil. Rajulun adil. Ya, rajulun adil. Sudah? Dari ibunya Dinar. Ibunya Dinar. Ustazah Ibu Nunung. Ya, silakan Ibu Ustazah, Pak Kepala Sekolah. Iya. Ibu Nunung. Kepala sekolah kan? Ya kan lagi puasa, salah-salah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang batas imsak dan azan subuh untuk mengakhirkan sahur. Gak ada batas antara imsak. Jadi ada ihtiyat, hati-hati. Imsak yang di TV-TV itu keliru. Ini ya, mana ada imsak? Imsak itulah puasa. Jadi pas azan subuh itulah imsaknya, menahan. Nah kalau ada acara imsak berhenti makan, rugilah. Kenapa rugi? Kata Nabi, barokahnya itu di akhir. Makanya siapkanlah air 1 gelas, 1 botol sebelum azan subuh, tinggal 9 lagi, minum gluk. Itu barokah. Praktekkan dah. Insya Allah sepanjang hari Ramadan tidak akan kehausan. Coba aja, karena Nabi mengatakan ya akhirkan sahur kalian, diakhirkan. Jadi salah kaprah 10 menit sebelum subuh dia suruh tidak makan, tidak minum. Padahal Nabi suruh saat itulah makan minum yang paling barokah. Bertentangan dengan Nabi yang di TV-TV itu. Jadi kalau memang tinggal 10 menit lagi, kalian siapkan aja tuh minumnya, sari kurmanya, kue-kue, kopi juga boleh ya.
Sebelum lagi mau azan subuh, kata TV imsak, nggak usah berhenti, makan aja, minum. Azan tinggal 2 menit. Nah, baru yang ini, ya Allah, barokahnya di akhir sahur ini. Bismillah. Baca dulu Allahumma ja'al hadzal masyifa min kulli da'in fi jasadi ma'alitu wa mal'amru zahiru wa batina min rahmatin. Baca lagi bismillah la yadur masmi. A'udzu bi kalimatillah rabbi a'udzu bika. Enggak, keburu azan. Ya, itu aja ya. Jadi grogi saya. Apa sih ini? Kasih surat lagi. Nanti saya balas. Jadi itu ya. Jadi coba nanti semuanya sudah sahur, baca Al-Quran, siapkan air minum. Sambil baca Al-Quran boleh tambah kue, gorengan, kalau ada makan. 2 lembar makan. Tiba-tiba 5 menit lagi azan, minum tuh, bluk. Baca lagi Quran, 2 menit lagi, minum, habisin semua. Itu barokah. Jangan tertipu dengan acara di TV. Insya Allah tak boleh makan, tak boleh minum sebelum dan sesudah. Rugi. Sangat besar ruginya itu. Nabi suruh di akhir itulah barokah. Dia larang di akhir itu untuk nyala. Hati-hati jangan kebablas. Kalau pas azan masih juga minum, kebablas. Jelas. Begitu. Dari Uminya Nasya. Jangan ada pertanyaan lagi ya, ini udah menunggu nih 2 hari ini belum dijawab. Baik, yang di rumah aja, hanya yang tertulis di sini santri sudah, ini banyak pertanyaan. Pertanyaan dari rumah aja, silakan. Dari Uminya Nasya. Uminya Nasya tuh. Ustadz, suntikan dan infus itu memasukkan cairan ke dalam tubuh tapi tidak lewat tenggorokan, apakah membatalkan? Batal kalau infus batal karena dia bagian dari makanan. Tapi kalau suntikan yang sakit tertentu tapi suntikan tidak batal. Tapi kan karena dia sakit suntik itu, maka dia dapat ruksa untuk tidak puasa. Kalau suntikan yang mengenyangkan, menghilangkan haus, batal. Tak usah tambah. Ya, terus. Dari ibunya Sigma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Seringkali ada perbedaan pelaksanaan sholat id. Apabila ada perbedaan seperti ini, apakah kita tetap berpuasa apabila ada yang sudah sholat id? Terima kasih Ustaz. Beda antara satu dan sholat id. Apa masih puasa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa karena ru'yah, Idul Fitri karena ru'yah. Sekarang kita lihat ru'yah yang mana? Ada 2 ru'yah, ada ru'yatun alamiyah, ada ru'yatun mahalliyah. Kalau saya ditanya ikut mana, saya mengikuti alamiyah, internasional. Ya, jadi kalau patokannya jelas aman kita sama semua. Coba kalau kita pakai alamiyah, nggak ada perbedaan. Sebenarnya nggak mesti beda ya. Dan yang terbaik memang tidak beda. Dulu ketika saya kecil dulu ya, nggak pernah beda lebaran itu, nggak pernah. Sama semua seluruh Indonesia itu. Nggak ada kayak sekarang ini setelah reformasi ada beda. Yang ini ngaku tanggal Syawal hari Jumat, yang ini Syawal ngakunya hari Sabtu. Beda-beda. Ya semestinya patokannya ru'yatun alamiyah. Dan saya lihat ternyata setelah ru'yatun alamiyah itu selalu mayoritas sama dengan hisab. Hisab itu sains, fisika. Dan ternyata Islam dengan fisika tidak bertentangan. Itu yang terjadi. Ya itu kan alamiah. Lalu orang lain bagaimana? Kalau tidak ikut bersama nggak apa-apa, jangan ribut. Itulah sebagainya. Tapi saya tidak paksa-paksakan orang. Belum ada lagi. Maksud hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, dosa kepada manusia apakah diampuni? Contohnya ngedi orang. Maksudnya ini apakah diampuni dosa itu kalau bertobat? Kalau tidak minta maaf, tidak. Itu kan sering dibahas, kenapa ditanyakan lagi? Coba pertanyaan jangan yang mengulang. Bila ada orang tidak niat puasa Ramadan tapi dia puasa, apakah sah? Tidak sah. Tapi puasanya sampai itu berpahala, tapi bukan dia nggak puasa, dia wajib qada di hari lain.
Ya, kalau dengan niat tapi dia tetap menahan, wajib menahan sampai berbuka, tapi dia tidak dianggap puasa dan wajib diqada di hari lain. Itu kalau dia tidak berniat puasa. Tak niat tapi menahan, rugi lah. Bagaimana cara puasa berlandaskan iman? Niat karena Allah, bukan karena yang lain. Boleh tidak kita sahur dulu baru mandi wajib saat azan subuh? Yang tanya siapa nih ya? Ya selayaknya mandi junub dulu baru sahur. Tapi kalau sudah tetap ini, kalau saya mandi 5 menit habis azan nih, sudah sahur dulu. Boleh. Karena Nabi pernah ya junub dan berpuasa belum mandi wajib. Kalau ada yang gak bisa makan nasi, dia makan mie terus, bayar zakat itu dengan apa? Ya dengan beras lah, makan pokoknya kan mie, beras. Ya, makan mie mulu. Mana ada orang Cina kali. Kecuali kalau memang itu makan pokoknya ya, kayak di Cina dan itu boleh. Pokoknya makan pokok. Apa yang dimaksud dengan khilafiyah? Khilafiyah perbedaan pendapat. Misalnya ada satu ulama mengatakan mazhab ini wajib, mazhab ini tidak wajib misalnya. Perbedaan itu semuanya berdasarkan dengan Al-Quran atau hadis, itu boleh. Contohnya apa? Kita aja beda pendapat. Saya sering contohin, saya bilang, misalnya ya, saya bilang sholat memakai peci dan sorban serta gamis tidak sah. Bagaimana kalian, setuju atau tidak? Pasti karena khilafiyah, ya kan? Yang tidak setuju siapa? Yang mengatakan sholat pakai gamis, peci dan sorban tidak sah. Siapa yang setuju? Gak ada kan? Yang lain berarti tidak setuju ya? Gak ada jawab. Karena redaksinya seperti itu, salah pemahaman. Ada yang bilang, wah masa tidak sah? Sah dong, memang harus nutup aurat orang sholat. Di antara nutup aurat pakai gamis, pakai peci dan sorban, masa nggak sah? Nah kata yang satu lagi, saya bilang sholat pakai peci, gamis dan sorban tidak sah. Masa lagi sholat pakai gamis, pakai peci, yang nggak sah? Nah salah persepsi dengan redaksi yang sama, maka itu sering terjadi karena itu ada khilafiyah, beda pemahaman. Huwa ya'kulu samaka hatta ra'sihi. Coba saya tanya pemahaman kalian. Huwa ya'kulu samaka hatta ra'sihi. Dia makan ikan sampai kepalanya. Saya tanya, kepala ikan dimakan atau tidak? Dimakan. Ini enggak. Makan beda kan? Sama redaksinya kan? Nah, kata yang satu, huwa ya'kulu samaka hatta ra'sihi. Dia makan ikan sampai kepalanya. Dia makan dari ekornya, pas sampai kepalanya berhenti, enggak dimakan lagi. Ada sapi enggak, dia makan ikan dari ekornya sampai kepala pun dia makan. Ada khilafiyah enggak? Nah, redaksinya sama enggak? Nah, hadis itu seperti itu. Makanya kalau ada perbedaan dalam mazhab, jangan ribut-ribut karena perbedaan pemahaman begitu. Karena Nabi beramal enggak ada videonya, belum ada WA waktu itu, belum ada rekamannya, fotonya, hanya tulisan saja. Nah, tulisan itulah yang dimaknai oleh para ulama. Maka ada khilaf. Iya, ya, jangan ribut kalau ada khilaf ya. Semuanya pakai hadis. Pasal lupa niat gimana? Ya, tak batal. Kalau dia lupa niat ya untuk puasa wajib, maka dia tidak puasa. Siapa itu yang tidak niat tadi? Niat di hati. Kalau di hati sudah, saya mau puasa karena Allah. Udah, itu udah niat, walaupun tidak terucap. Mohon doa nenek saya yang akan menjalani operasi, semoga dilancarkan dari corona. Amin. Doakan ya, Ibu Asfiyah. Doakan Ibu Asfiyah agar Allah melancarkan operasinya, menjadikannya kembali pulih dan sehat terhindar dari corona. Allahumma asfiha bisyifa'ik syifa'an la yughadiru saqama syifa'an ajilan tamatan birahmatika ya Allah. Ini lagi nih. Lagi. Dari ibunya Salsa. Ibunya Salsa. Bu Eti ya. Kepala sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, untuk pembayaran zakat mal bila jatuh 1 tahun di bulan Juni dibayarkan lebih awal di bulan Mei karena bulan Ramadan, apakah boleh? Ya, ada hadis yang membolehkan membayar zakat di awal. Boleh, tetapi begini, kan hitungannya 2,5%. Kalau dibayarkan sekarang, maka untuk sisanya diprediksi. Misalnya Juli ya, Juli tapi Juli ya? Juni, karena ini Ramadan, nanti Mei. Berarti ada sisa 2 bulan kan? Maka sisa 2 bulan diprediksi. Maka besarannya dinaikkan dari 2,5%. Naikkan, jangan 2,5%. Karena kalau 2,5% baru 10 bulan. Nah, kira-kira 2 bulan ke depan berapa penambahan harta yang merupakan harta misalnya perdagangan. Tapi kalau emas jelas ya, emas disimpan udah 10 bulan, mau dibayar zakatnya kan setahun 12 bulan, bayarin sekarang, udah tinggal 2,5%. Karena itu baru 10 bulan, kira-kira nanti 20 bulan nggak dijual, nggak dipakai, ya udah keluar 2,5%. Silakan. Ada hadisnya membolehkan mengawali membayar zakat, yang tidak boleh mengakhirkannya. Jadi mengakhirkan bayar zakat haram karena menzalimkan orang. Membayar tepat waktu itu wajib. Membayar di awal itu sunnah. Maksudnya apa? Dapat 2 pahala, pahala wajib dan pahala sunnah. Bagus. Tapi kalau dia nanti ternyata saya mau bayar zakat bisnis atau perniagaan di awal, tahu-tahu pas bulan 12 bangkrut dia, jangan nyesel. Wah, saya rugi zakatnya, kok saya rugi ya? Jangan nyesel, jangan salahkan Allah. Apakah diterima amal ibadah puasa kita kalau kita memberi salah kepada orang lain? Ya, insya Allah salah itu dosa lainnya, puasa amal lainnya. Tapi yang terbaik sebelum berpuasa, mohon maaflah semua, jangan ada dendam. Apa yang dimaksud satu negara malamnya sama? Bagaimana Arab dan Indonesia? Malamnya sama. Sekarang tanya ya. Sekarang Indonesia dengan Mesir dan Arab sama nggak malamnya? Beda. Sekarang di sini kategorinya masih siang karena belum maghrib. Sekarang jam 5 ini di Mesir masih siang atau masih malam? Berarti siangnya sama. Nanti jam 12 kita di Indonesia, di Mesir baru jam 8. Tapi jam 8 itu malam bukan? Jam 12 malam bukan? Nah, sama malamnya, maka Indonesia dengan Mesir, dengan Arab, dengan Kuwait sama, artinya sama puasa. Nah, sekarang saya tanya, di Indonesia sekarang siang, sore, jam 5. Di Amerika jam berapa sekarang? Jam 5 pagi, ya kan? Atau jam 6 pagi. Nah, sekarang sama nggak dengan Amerika? Nggak sama. Maka yang berpeluang beda puasa itu Indonesia dengan Amerika. Ya kan? Indonesia sekarang siang, Amerika malam, beda siang malamnya, maka boleh beda hari puasanya. Kalau Amerika, tapi kalau ame Arab, ame Malaysia, ame Brunei sama. Amerika doang kita beda. Jelas ya? Nah, jadi jangan salah kaprah. Bagaimana jika udah satu negara yang melihat hilal tapi beda malamnya dengan kita? Ya kalau beda, kayak Amerika udah hilal kita belum. Ya jangan ikut Amerika, beda kita hilalnya dengan Amerika. Ya. Bagaimana kalau misalnya MUI memberikan keputusan bahwa bolehnya tidak puasa Ramadan karena corona? Apa kita ikut? Tak boleh ikut walaupun MUI. Masa corona nggak puasa? Apa alasannya? Yang nggak puasa karena sakit atau musafir atau rusuh yang lain karena sangat tua. Kalau corona nggak ada. Kalau sakit corona, kita sakit nih, lalu harus minum obat corona. Iya, kita nggak puasa. Yang corona orang sekarang di rumah sakit, cuma jadi wabah, kita nggak kena, ya kita puasa lah. Apa kaitan dengan corona? Puasa kita nggak ada. Jangan-jangan dengan puasa corona mati semua. Coba kita nanti cek ini 12 hari pertama. Nanti ikutin di TV berapa sih penambahan yang kena corona, menambah atau menurun? Mudah-mudahan menurun. Amin. Jika ada orang yang pernah berzina, berbuat riba, berdusta di bulan Ramadan, pas dia sudah sekarat, dia mengucapkan doa besar, apa diampuni dosanya? Iya, diampuni dosanya.
Tapi jangan karena ini, nggak apa-apa, dan saya akan ucapkan kalimat saat sekarang. Siapa tahu banyak orang nggak sempat. Ada yang mati, tiba-tiba mati, nggak sempat dia sahadat. Kalau dia pernah berzina, maka neraka jahanam tempatnya. Karena itu jangan mengundi nasib kepada Allah. Ya nanti saya mudah-mudahan bisa sahadat deh. Sekarang saya berzina nggak apa-apa. Itu musuh. Jangan. Orang akan mati sesuai kebiasaan ketika sehatnya, ketika hidup. Kalau biasanya amal soleh, maka cara itulah matinya nanti. Kalau dia maksiat, maka cara itulah matinya. Jadi siapa akan mati? Terserah dengan kebiasaan hariannya. Ya. Dari abinya Haura dan Mas Zaya. Abinya Haura dan Mas Zaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita telah selesai melaksanakan tarawih dan witir, apakah boleh kemudian malamnya kita laksanakan tahajud? Boleh tahajud setelah witir, boleh witir saja, genap aja. Ya, nggak usah witir lagi. Kenapa? Nabi menyebutkan la witrona fi lail, la witroni fi lail, tidak ada dua witir dalam semalam. Nah, kita witirnya cuma sekali. Nanti pas malam sholat jadi genap saja. Tidak boleh. Ternyata ada Umar bin Khattab, beliau sudah witir. Tahu-tahu malam bangun sholat 1 rakaat. Setelah 1 rakaat beliau sholat genap. Lalu terakhir dia tutup dengan 3 ganjil. Berapa kali witirnya Umar? 3 kali. Karena dilarang 2 kali. La witroni fil laili, tidak 2 witir. Umar berapa? Sebenarnya 1, bukan 3. Jadi niat beliau waktu bangun langsung sholat 1 rakaat itu adalah menggenapkan witir yang ganjilnya tuh. Jadi pada Isya dia sudah witir, pas bangun beliau sholat 1 rakaat. Itu dengan niat menggenapkan witirnya. Jadi tidak ada witir, 0. Nah, lalu dia sholat genap berguna, baru berguna witir. Ini cara umat dibiarkan Nabi sehingga tidak apa-apa. Nabi tidak marah. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi tetap genap berguna di untuk witir. Sudah. Ini pakai kertas warna, terus pakai pensil kecil-kecil. Mata saya sakit, silau men. Kertas warna, pakai pensil kecil-kecil. Aduh, kalau ada orang bandel, ini bandel, nggak pernah puasa, apalagi nggak ke masjid. Terus pas 3 bulan sebelum Ramadan dia mendapat hidayah dari Allah dan dia niatkan Ramadan tahun ini mau fokus ke masjid. Kemudian namun tidak sesuai kenyataan karena ada corona. Apakah dia terputus ini? Apakah yang sama ini ya? Iya, apakah dia mendapatkan pahala di masjid apa? Ya dia belum pernah ke masjid, baru niat saja. Ini harusnya ini nggak ada pertanyaan tobat ya. Hanya dia bertobat baru berniat masjid. Kalau dia bertobat maka dia tetap diterima Allah, bukan karena ingin ke masjidnya yang gagal itu, tapi karena tobatnya diterima Allah. Ya kan maksudnya insyaallah. Tapi jangan karena meyakini Allah menerima taubat kita bermaksiat dulu, buat curang dulu, nanti baru kita bertobat. Jangan mengundi nasib dengan Allah, jangan mengundi nasib dengan Allah. Bandel terus, niatnya nanti pas mau mati baru bertobat. Siapa tahu lagi bandel itu matinya. Saya pernah bangun saat azan subuh lalu tidur lagi dengan sengaja, bangun lagi jam 7. Apakah saya harus qadha? Tapi sudah 2 bulan yang lalu. Iya, itu dosa itu. Dosa lalai. Ya. Itu wajib bertobat kepada Allah SWT. Dia bangun pas azan. Kalau memang ngantuk benar cepat wudu, sholatlah. Kan enggak ada utang. Apakah hanya untuk menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal kita harus melihat hilal? Bagaimana dengan bulan-bulan lainnya? Ini terkait ibadah, melihat bulan itu ibadah. Ya, bulan Ramadan dan Syawal. Kalau hari-hari lain melihat lihat saja lah, saudara. Oh, bulannya sabit, oh bulannya bulan biar aja nggak apa-apa. Tidak ada kaitan dengan ibadah yang lain itu. Yang terkait ibadah yaitu ada lihat bulan selain itu yang terkait ibadah. Wah, bulan purnama cantik ya. Itu nggak kaitan dengan ibadah. Seorang anak, kecil lagi. Jika seorang anak sudah paham tentang bahaya corona ini, lalu kedua orang tuanya tetap keluar rumah, kayak misal untuk bersilaturahim dengan ke rumah. Apa ini?
ke rumah saudaranya, bagaimana anak tersebut menjelaskan pada orang tuanya tentang corona ini agar orang tuanya bisa mengerti. Kadang keluarnya yang sudah tahu bahaya corona ini masih saja keluar rumah. Ya, beritahu saja, jangan keluar, corona bahaya. Tidak seperti yang kita bayangkan bahaya. Oh, bahaya bagi orang tua. Oh, tidak, ternyata corona ini lebih bahaya lagi. Bahkan hasil penelitian dari ilmuwan menyebutkan corona ini sebenarnya gabungan dua virus, virus SARS dan virus HIV/AIDS. Jadi tingkat bahayanya melebihi SARS dan HIV/AIDS. HIV/AIDS belum ketemu obatnya sampai sekarang. Nah, corona belum juga ada sampai sekarang. Dan bahaya corona dua kali itu, gabungan SARS apa belum dan AIDS, itu hasil penelitiannya. Bahkan orang yang dinyatakan sembuh dari corona masih menyimpan virus itu di asal nukleat. Jadi dia setahun kemudian itu masih berpotensi menularkan yang sudah sembuh. Ini hasil penelitian terakhir. Apakah ini hoax atau sebenarnya? Tapi saya melakukan postingan sendiri. Karena itu lebih hati-hati, jangan sampai pernah. Kenapa? Yang pernah lalu sembuh pun dia harus pakai masker setahun supaya tidak menularkan pada orang lain. Jadi kepada yang sudah sembuh dari corona, ya, ini berbahaya sekali. Anda tetap bermasker selama setahun walaupun sudah boleh berinteraksi karena sudah sembuh. Tapi virus itu memang hilang dari paru-paru, tapi dia masuk ke asal nukleat. Itu informasinya. Yang terakhir kita dengar, kita lihat. Kita baca ya. Bahaya sekali, jangan menantang, tidak boleh menantang penyakit. Bagaimana jika dua pendapat NU dan pemerintah berbeda menentukan Idul Fitri, yang mana kita ikutin? Biasanya tidak ada perbedaan NU dan pemerintah. Yang beda itu Muhammadiyah dan pemerintah. Itu kenapa? Muhammad pemerintah ikut NU biasanya, tapi nggak tahu. Kalau ada seperti itu, maka patokannya tadi ru'yat ananiyah. Tadi kalau yang lain terserah. Dan itu dengan ilmu, karena sejak Nabi itu tidak berbeda semua itu. Yang lebih utama siapa? Orang yang berilmu atau ahli ibadah? Orang berilmu dan ibadahnya tidak tinggal, itu yang utama. Walaupun tidak terlalu seperti orang yang ahli ibadah. Karena ahli ibadah tanpa ilmu bisa jadi karena rasa. Ibadah karena rasa itu tidak kuat. Yang benar ibadah karena daging. Ada iblis, ada setan yang masuk masjid Nabawi. Ya, ketangkap basah oleh Nabi. Setan itu masuk dengan semangat. Tahu-tahu dia keluar lagi, capek dia, sesak napas dia seperti orang kena corona. Lalu dia ambil napas banyak lagi, dia masuk lagi masjid. Lalu dia keluar lagi, aduh ampun, kecapean lagi dia. Nabi lihat aja. Sampai 3 kali dia masuk lagi gagah, keluarnya capek lagi, langsung lemes. Hei, kata Nabi, siapa? Saya setan. Ngaku dia, nggak berani. Ya, kalau Nabi bisa lihat setan, bisa lihat jin, ya. Kata Nabi, siapa? Saya setan. Kenapa kamu begitu? Saya lihat tadi bolak-balik masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. Masuknya kamu gagah, keluarnya kamu kayak orang kena corona. Nah, tapi nggak ada Nabi ngomong itu, kan terlalu ada. Lemes begitu, sesak nafas. Begini ya Rasul, ketakutan ya. Kenapa? Saya diperintahkan bos. Bosnya siapa bosnya? Iblis. Perintah apa? Saya diperintahkan untuk menggoda ahli ibadah yang sedang sholat sunnah. Kok dia lemas? Kenapa dia lemas? Karena ahli ibadah itu ibadah khusyuk. Bukan. Kenapa kamu lemas keluar? Saya tak bisa goda ahli ibadah itu ya Rasul. Kenapa tak bisa goda? Nggak bisa, bahkan saya lemas, nggak tenaga lagi, bahkan saya nyaris mati. Kok gitu? Iya, di samping orang yang sedang ahli ibadah itu, yang sedang sholat sunat, ada ahli ilmu yang sedang tidur. Ada seorang alim, seorang ulama, seorang ahli ilmu yang sedang tidur,
di sampingnya ahli ibadah yang sedang sholat, setan kewalahan bukan kepada yang ahli ibadah, tapi ada ahli ilmu yang sedang tidur. Jadi ahli ilmu itu asyaddu syaitan min alfin abidin. Asyaddu syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Makanya kita beramal harus dengan ilmu. Makanya belajar di pesantren sampai bisa semua baca kitab-kitab kuning itu. Semua kitab sunan, ya. Jangan puas dengan diri sendiri, ajarin temannya. Karena kalau kalian mengajar, kalian akan lebih cermat ilmunya. Bisa baca kitab. Kalau baca terjemah, kan ada terjemah Ustaz. Bapak Ibu semua, beberapa kita sudah saya cek itu, ternyata banyak yang menipu terjemah-terjemah, termasuk yang paling banyak terjemah tafsir Ibnu Katsir. Itu paling banyak. Saat saya baca surat tafsir surat An-Nisa, saya dapati banyak penyimpangan terjemah di surat An-Nisa itu, dari kitab terjemah tafsir itu. Makanya harus langsung pada kitab aslinya. Insya Allah kita tidak akan tertipu. Ya, nah, harus dengan ilmu. Ahli ilmu lagi tidur aja iblis takut, saya takut. Bagaimana kalau bangunnya coba? Dia baru pelan-pelan merayap-rayap. Ayo di belakang saya kata setan. Iya kamu dulu. Iya kamu dulu. Saya dorong. Udah dekat mau menggoda orang sedang sholat, tahu-tahu yang ahli ilmu bangun, bukan bangun, cuma muter badan doang. Lari terbirit-birit. Itu lagi tidur ya, ahli ilmu ditakuti oleh iblis, oleh setan. Apalagi kalau bangun, pas bangun dia bangun. Alhamdulillahilladzi ahya. Langsung lari terkencing-kencing mungkin. Kalau kencing di masjid, najis ya. Tapi kencingnya setan, nggak tahu lah bagaimana. Lari terbirit-birit, lari ahli ilmu bangun, baru bangun. Zikir ahli ilmu, lari lagi terbakar kita panas, ahli ilmunya berzikir. Tahu-tahu ahli ilmunya wudhu dan sholat sunat, tambah takut lagi setan. Nah itu ya hebatnya ahli ilmu, ulama ditakutin setan. Kalau ahli ibadah, kamu sholat apa? Enggak tahu dah, pokoknya sholat aja saya mau ibadah aja. Sholat apa? Ibadah. Ini kan habis subuh, kamu sholat. Pokoknya mau sholat. Ini kan habis asar, kok sholat aja. Kamu gak puasa? Iya saya ingin ibadah. Kan kamu lagi haid. Pokoknya saya mau sholat, mau puasa. Lah ibadah rajin, tapi gak ada ilmu. Jangan begitu. Dah, waktu kita habis. Insyaallah pertemuan besoknya kita akan bahas soal yang lain terkait dengan puasa juga, ya apakah tarawih, qiyamul lail dan lain-lain. Sebelum diakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih syukran jazilah kepada Bapak Ibu yang sudah bisa bertakjil dari wali santri dan juga keluarga besar. Yang pertama ibunya Sigma, ya, kedua ibunya Rahel, ya Ibu Ustazah Khairiyah SQ. Yang ketiga Ibu Ustazah Eli MAG MPD ya, MPD. Yang ketiga, yang keempat ibunya Fajrul, ya. Kemudian Bu Ilmi dengan ibunya Haura dan Mazaya. Dan kami masih membuka kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak yang lain untuk ngasih buka dan sahur. Dan juga kami sedang bangun masjid. Walaupun masa sulit, tetap bangun masjid. Ya, corona tidak boleh menghalangi tegaknya rumah Allah. Karena itu kita masih menjalankan dengan sisa-sisa material yang ada, dengan sisa uang yang masih ada, sedikit lagi, mudah-mudahan Allah selesaikan semuanya. Kalau sudah Allah tidak ada masalah kita semua. Ya. Ala hadiyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لإبو سيما وإبو راهل وإبو ألي وإبو بدر وإبو إلمي وإبو حورا ومحيا. اللهم بارك لهم. اللهم صل عليهم وصل على أموالهم وعلى أسرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا وزكاتنا وإنفاقنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يدخل جنتك الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا في هذه الشهر شهر رمضان من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri majelis ini dengan istighfar pribadi dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi